Halo adik-adik, setelah kalian belajar mengenal data statistik dan mempelajari cara mengumpulkan data, tibalah saatnya kalian belajar mengenai cara menyajikan data. Oleh sebab itu, simak video ini sampai habis. Seperti yang telah disampaikan di awal video, kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai penyajian data. Apa sih tujuan dari penyajian data? Tujuan penyajian data antara lain memberikan gambaran yang sistematis tentang peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi, agar data lebih cepat ditangkap dan dimengerti, memudahkan dalam membuat analisis data, serta membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, cepat, dan akurat. Sama seperti menyajikan menu makan siangmu, yang mana sajian sayur dan lauk dapat disajikan beragam jenis. Penyajian data juga dapat disajikan dengan beragam bentuk, antara lain tabel dan diagram. Nah, diagram yang akan kita pelajari kali ini adalah diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, serta piktogram. Yang mana kita mau bahas pertama kali adalah penyajian data dalam bentuk tabel. Penyajian data dengan tabel sering dijumpai di sekolah-sekolah dan kantor-kantor untuk pengelompokan suatu data. Contohnya, tabel sebaran pasien COVID-19 yang terdapat pada laman website data.kalbarprof.go.id. Terdapat banyak jenis tabel yang bisa kamu temukan dalam berbagai sumber informasi. Tapi kali ini yang akan kita ulas adalah tabel data tunggal. Perhatikan contoh berikut. Nah, dari data di atas, kita akan buat tabelnya terlebih dahulu. Jika kita perhatikan tabelnya, terdapat 3 buah kolom. Yang pertama, kolom nilai ulangan sebagai data nilainya. Kemudian, turus untuk mencacah data, dan frekuensi untuk menyatakan banyak masing-masing data yang didapatkan dari turus. Baiklah, mari kita isi kolom-kolom pada tabelnya. Yang pertama, kita akan isi turusnya. 80, 90, 70, 50, 60, 70, 70, 80, 60, 90, 70, 70, 50, 60, 80, 70, 90, 60, 70, 80. Jadi, didapatkanlah nilai ulangan 50 sebanyak 2 orang, nilai ulangan 60 sebanyak 4 orang, nilai ulangan 70 sebanyak 7 orang, nilai ulangan 80 sebanyak 4 orang, dan nilai ulangan 90 sebanyak 3 orang. Nah, kalau kita jumlahkan, jumlah datanya ada 20. Nah, cukup mudah, bukan? Selanjutnya, kita akan membuat diagram batang dari tabel yang telah kita buat tadi. Dan ini adalah diagram batangnya. Pada diagram batang data tunggal, data disajikan dalam bentuk batang-batang. Jarak antar batang selalu sama dan tidak berimpit. Sumbu datar menyatakan kategorinya, sedangkan sumbu tegak menyatakan frekuensi atau banyak datanya. Ingat ya, selalu berikan judul pada diagram atau tabel yang kamu buat. Selanjutnya, kita akan buat diagram lingkaran dari tabel yang sudah kita buat tadi. Dan ini adalah diagram lingkarannya. Untuk mendapatkan besar sudut jurang lingkaran masing-masing nilai, dapat kamu lakukan dengan perhitungan sebagai berikut. Untuk data nilai 50, frekuensi nilai 50 dibagi jumlah datanya dikalikan 360 derajat. Didapatkanlah 2/20 kali 360 derajat sama dengan 36 derajat. Untuk nilai 60, frekuensi nilai 60 dibagi jumlah datanya dikalikan 360 derajat sama dengan 4/20 kali 360 derajat, dan didapatkanlah hasilnya 72 derajat. Untuk nilai 70, frekuensi nilai 70 dibagi jumlah datanya dikalikan 360 derajat
Dapatkanlah 7/20 kali 360 derajat dan hasilnya adalah 126 derajat. Untuk nilai 80, frekuensi nilai 80 dibagi jumlah datanya dikalikan 360 derajat sama dengan 4/20 kali 360 derajat sama dengan 72 derajat. Dan untuk nilai 90, frekuensi nilai 90 dibagi jumlah datanya kali 360 derajat sama dengan 3/20 dikalikan 360 derajat sama dengan 54 derajat. Setelah dapat masing-masing sudutnya, tinggal kamu gambarkan deh diagram lingkarannya sesuai dengan sudut yang sudah kamu dapatkan. Oh ya, selain menggunakan sudut, diagram lingkaran juga dapat disajikan dalam bentuk persentase. Untuk mendapatkan persentase masing-masing jurinya, kamu cukup menggantikan 360 derajat dengan 100% pada rumus. Selanjutnya kita akan membuat piktogram dari tabel yang telah kita buat tadi. Dan ini adalah piktogramnya. Piktogram biasanya digunakan untuk menyajikan data yang nilainya cukup besar. Nilai data biasanya dalam bentuk bilangan bulat. Pada piktogram, data disajikan menggunakan gambar yang sesuai dengan karakteristik data tersebut. Misalnya data tentang nilai siswa, maka digambarkanlah frekuensinya dengan gambar manusia atau siswa. Dan yang terakhir adalah diagram garis. Diagram garis umumnya digunakan untuk menyajikan data yang diperoleh dari waktu ke waktu dalam kurun waktu tertentu. Diagram garis memudahkan penggambaran perkembangan data dari waktu ke waktu. Penggunaan sumbu datar dan sumbu tegaknya sama seperti pada diagram batang. Agar relate dengan tujuan penggunaan diagram garis, kita akan lihat contoh yang berbeda dengan sebelumnya. Nah, berikut adalah contohnya. Silakan simak. Nah, dan inilah diagram garisnya berdasarkan data dari soal tersebut. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan komen di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.